FT820 ini adalah kultivator double garden yang paling multifungsi dari semua kultivator double garden. Karena kenapa? Dia bisa membajak di ladang kering, di sawah dangkal, kemudian juga dia bisa membuat parit dan bisa membentuk bedengan gitu. Jadi satu mesin ini multifungsi sekali. Gigi depan dan gigi belakang itu berbeda. Jadi gigi depan itu akan lebih cepat dan belakang itu akan lebih lambat dan menahan pada saat bekerja, dan dia akan menghasilkan efek pembajakan. Seperti itu sistem kerjanya gitu ya. Sama seperti sistem double garden seperti ini kerjanya. Jadi rasio gigi depan ini lebih cepat daripada gigi belakang. Nah, traktor ini berjenis traktor amfidi karena dia bisa bekerja di segala medan. Walaupun teman-teman lihat di antara semua traktor ini dia bisa bekerja di segala medan pula, tapi memiliki keterbatasan medan yang seperti berlumpur, kemudian yang bergulma dan lain-lain. Dan ini dia bisa segalanya. Jadi medan yang berlumpur, medan yang agak miring, kemudian yang paling keras, ini dapat nyaman digunakan. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas semua alat pengolahan dari Firman Indonesia. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya. Video ini adalah video spesial karena saya akan membahas semua traktor dan kultivator yang dimiliki Firman Indonesia, mulai dari yang FTL900H sampai yang besar, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, di sini videonya akan panjang sekali. Saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu saya akan menjelaskan semua barang-barang ini fungsinya apa, spesifikasi dan lain-lainnya. Kemudian yang bagian kedua, ini akan saya jelaskan bagaimana cara kerja dari mesin yang paling kecil hingga yang besar membajak di ladang kering. Oke, kemudian bagian ketiga, saya akan jelaskan semua mesin ini membajak di sawah atau di sawah-sawah dangkal lah, ladang basah ya. Dan bagian yang keempat, saya akan menjelaskan semua mesin ini di ladang kering tapi membuat guludan atau membuat parit. Ya, jadi semuanya lengkap tapi tidak saya satukan menjadi satu video. Saya akan bagi jadi 4 bagian. Dan bagian pertama kali ini saya akan menjelaskan overview dari semua alat pengolahan lahan ini. Sebenarnya kedua mesin ini adalah kultivator dan kedua mesin ini adalah traktor. Jenisnya ya. Nah, jenis yang pertama adalah kultivator FTL900H. Yang ini yang sudah banyak sekali petani-petani di seluruh Indonesia pakai. Kultivator ini adalah kultivator jenis satu gardan ya, tipenya FTL900H. Dan tipe FTL900H itu berbeda lagi, bermacam jenis subkategorinya. Ada FTL900H Jago yang harganya lebih murah, ada juga FTL900HG yang sistemnya gearbox, dan juga ada juga FTL900H HD yang pakai diesel. Kali ini saya akan jelaskan yang memakai bensin dengan fan belt gitu. Oke, mesin ini yang tadi saya bilang dia menggunakan sistem satu gardan untuk mengolahnya. Ya, untuk mengolah lahan atau bekerja di ladang kering, di ladang basah, dan juga bisa membuat saluran air dengan mesin penggerak 7 HP. Tapi kalau teman-teman milih FTL900HD, itu mesinnya adalah mesin diesel bertenaga 5 HP dengan torsi yang besar. Sekarang kita masuk ke kultivator yang di sebelah kanan saja. Ini adalah kultivator dengan jenis double garden. Kultivator double garden ini memiliki banyak tipe. Yang FTL620 menggunakan mesin bensin, 720 menggunakan mesin diesel dengan konstruksi rangka yang lebih tebal dan lebih kokoh lagi yang 720 karena menggunakan mesin diesel. Kemudian 820 ini menggunakan mesin bensin 7 HP, dan yang satu lagi yang terakhir itu yang pertama itu FTL520 itu menggunakan mesin bensin yang paling kecil, cocok di ladang-ladang terasering dan juga menanjak dan menurun ya di pegunungan ya, lereng bukit seperti itu. Kultivator double garden ini memiliki keunggulan dibanding yang satu gardan. Yang pertama, dia ringan digunakan karena kalau teman-teman lihat sendiri, dia memiliki rotari di depan dan ban jalan di belakang. Jadi pada saat bekerja, teman-teman tidak harus menekan seperti satu gardan ini. Jadi tinggal berjalan saja, kemudian dia otomatis langsung membajak gitu ya, mencacah tanah. Dan ini juga memiliki keunggulan dapat membajak di gulma-gulma ya. Jadi ladang kering yang bergulma gitu. Jadi gulma itu akan tercacah dan menyatu dengan tanah. Berbeda yang satu gardan. Yang satu gardan ini kalau misalkan yang bergulma bisa saja, tapi dia akan tergulung
ke rotarinya. Bukan berarti yang satu gardan ini memiliki kelemahan semuanya ya. Dia memiliki kelebihan pada saat bekerja di ladang kering, dia akan lebih cepat bajak dan lebih dalam begitu ya. Karena sistemnya adalah menekan, dia akan menahan dan menggali. Oke, dan itu kelebihan dan kekurangan dari sistem satu gardan dan double gardan. Dan yang di depan saya ini adalah tipenya FTL 820. FTL 820 ini adalah kultivator double gardan yang paling multifungsi dari semua kultivator double gardan. Karena kenapa? Dia bisa membajak di ladang kering, di sawah dangkal, kemudian juga dia bisa membuat parit dan bisa membentuk bedengan gitu. Jadi satu mesin ini multifungsi sekali dibanding dengan yang double gardan lainnya yang 520, 620 ataupun 720. Tapi antara 520, 620, 720 dan 820 dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda teman-teman. Seperti 520 dia lebih ringan pada saat menggunakan di lereng berbukit. Kemudian 620 juga sama, dia lebih ringan. Dan 720 dia memiliki bobot mesin yang berat, yang tangguh pada saat membajak di ladang keras ataupun di sawah-sawah yang cukup berlumpur gitu. Jadi itu berbeda karakteristiknya tergantung kebutuhan teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah traktor 4 roda mini. Jadi yang teman-teman sudah tahu semua, ini adalah traktor yang sedang viral saat ini, sedang banyak dicari teman-teman petani karena cara penggunaannya, kemudian hasil kerjanya dan lain-lainnya itu cukup membantu sekali petani-petani di seluruh Indonesia. Saya akan jelaskan. Ini jenisnya adalah traktor 4 roda mini. Jadi kalau teman-teman tahu traktor 4 roda itu kan yang besar-besar ya. Nah, tapi ini adalah diperkecil, diperkompak jadi mini seperti ini yang dapat berfungsi untuk membajak di tanah kering yang keras sekalipun, kemudian bisa membajak di sawah-sawah, sawah dangkal. Kemudian dia juga bisa membuat bedengan atau parit dengan implemen yang dijual terpisah. Dengan tubuhnya yang besar seperti ini, yang tadi saya bilang, dia dapat membajak di tanah yang kering dan yang sangat keras. Keunggulannya adalah dibanding dengan yang satu gardan, double gardan, dia dapat dikendarai teman-teman, seperti ini. Ini paling cocok untuk teman-teman semua bekerja membajak di ladang yang luas gitu, ladang luas, sawah yang luas. Karena kenapa? Dia dikendarai tidak berjalan seperti yang satu gardan ataupun yang dua gardan. Kalau saya urut, yang satu gardan itu kan penggunaannya harus ditekan dan agak lelah di bahu, di tangan karena bergetar gitu. Yang kedua, FTL 820 dengan sistem dua gardan, dia hanya berjalan saja. Bahkan teman-teman semua hanya melepas tangan itu bisa bekerja. Dan yang ini itu semuanya sudah dilepas saja. Artinya teman-teman tinggal duduk, mengendarai, dan bekerja lebih nyaman lagi di antara kedua mesin ini. Karena dia bisa dikendarai, kemudian dia bisa membajak di ladang kering, sawah dangkal, dan juga lain-lain. Ini adalah tipenya FTI 2010 DE, 2010 DE. Dia memiliki 3 generasi teman-teman. Generasi 1, generasi 2, dan generasi ketiga. Dan yang saya duduki, ini adalah generasi yang paling baru, yaitu generasi ketiga. Untuk perbedaan antara generasi tersebut, teman-teman bisa nonton videonya di sini. Yang gen pertama, dia memiliki 2 percepatan di gigi depan. Artinya untuk mengolah, memutarkan rotari di depan. Dan 1 mundur ya. Dan di belakang ada 2 percepatan juga, 1 dan 2. Berbeda dengan yang gen 3. Gen 3 ini, dia memiliki 3 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Gitu. Untuk yang di depan sini, itu ada 3. 1, 2, 3 untuk memutar rotari. Yang di belakang ada 4. Ini kalau saya bilang bukan kecepatan, tapi kecepatan membajak. Ya, seperti itu ya. Jadi perbedaannya, jadi yang paling signifikan adalah perbedaan dari sistem transmisi. Tapi di video kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai perbedaan gen 1, generasi 2, dan generasi 3. Yang harus saya jelaskan adalah dia memiliki mesin penggerak diesel yang paling besar, yaitu 10 HP. Kalau kita lihat FTL 720, FTL 900H, dia memiliki mesin diesel yang lebih rendah dibanding dengan yang ini. Dia memiliki mesin diesel yang paling besar, 10 HP gitu. Kemudian dia juga memiliki implemen seperti rotari. Rotari ini rotari anti wind blade yang dapat bekerja di lahan yang banyak gulmanya, ladang kering atau sawah dangkal, ini bisa digunakan ya langsung. Dan satu lagi rotari yang dimiliki FTI 2010 ini ada yang dijual terpisah, yaitu rotari yang lebih lebar. Yang lebarnya tuh lebih lebar dari yang rotari anti wind blade ini. Kemudian ada iron wheel di belakang untuk berjalan ya. Jadi sistemnya dia akan berjalan di belakang, ini juga akan menahan karena rasio antara gigi depan dan gigi belakang itu berbeda. Jadi gigi depan itu akan lebih cepat dan belakang itu akan lebih lambat dan menahan pada saat bekerja, dan dia akan menghasilkan efek pembajakan. Seperti itu sistem kerjanya gitu ya. Sama seperti sistem double gardan seperti ini kerjanya. Jadi rasio gigi depan ini lebih cepat daripada gigi belakang. Yang berbeda adalah ini bentuknya lebih besar lagi dan bisa dikendarai. Kemudian ada beberapa implemen yang dijual terpisah seperti double ditcher untuk membuat bedengan, kemudian yang single ditcher untuk membuat parit, kemudian ada juga garu ya. Garu itu untuk meratakan tanah dan juga lain-lain. Dan yang terakhir ada potato ditcher yang dijual terpisah juga. Itu sebenarnya untuk membuat parit dan dapat memasukkan benih-benih umbi-umbian, kemudian dapat ditutupi kembali. Jadi supaya pekerjaan itu lebih cepat lagi.
Dan yang paling terbaru dan yang paling inovatif adalah ini. Ini adalah crawler traktor dengan tipe FCT25 dengan mesin penggerak paling besar di antara semuanya ini. Mesin penggeraknya itu 25 HP. Nah, traktor ini berjenis traktor amfibi karena dia bisa bekerja di segala medan. Walaupun teman-teman lihat di antara semua traktor ini dia bisa bekerja di segala medan pula, tapi memiliki keterbatasan medan yang seperti berlumpur, kemudian yang bergulma dan lain-lain. Dan ini dia bisa segalanya. Jadi medan yang berlumpur, medan yang agak miring, kemudian yang paling keras, ini dapat nyaman digunakan. Kalau teman-teman lihat sendiri, bannya paling berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu bundar dan pakai rotari. Kalau ini bannya itu ban crawler atau ban tank dengan panjangnya ini kurang lebih sekitar 160 cm dan lebarnya 25 cm dan memiliki ini track pitch-nya itu sekitar 84 mm atau 8,4 cm. Jadi dengan ban seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir pada saat bekerja di sawah, di ladang yang lengket, licin, menanjak, menurun, dan juga di aspal seperti ini itu nggak ada masalah. Kalau tadi saya singgung mesin 25 HP, teman-teman, mesin ini berbeda dengan traktor crawler yang biasanya yang menggunakan satu silinder incline. Kalau ini dia V2, artinya dia memiliki konfigurasi V dengan 2 silinder. Jadi mesin ini dibuat sedemikian rupa agar tenaga itu akan menghasilkan tenaga yang besar dan konsumsi bahan bakar itu lebih irit dibanding dengan yang mesin konvensional pada umumnya gitu, yang satu silinder. Nah, karena ini memiliki sistem teknologi yang modern saat ini, berbeda dengan mesin-mesin crawler traktor yang lainnya. Kemudian yang berbeda lagi, traktor ini adalah memiliki universal 3-point hitch. Ya, yang di belakang sini itu adalah mounting atau sambungan antara mesin kepada implemen. Artinya teman-teman semua kalau memiliki traktor ini, dia dapat menggunakan berbagai macam implemen yang ada karena dia memiliki 3-point hitch yang universal, dipakai beberapa semua di dunia. Implemen di dunia memiliki 3-point hitch, tapi merujuk dengan kekuatan atau daya mesinnya 25 HP. Nah, di sini kalau kita lihat di antara ketiga traktor ini, dia juga sama multifungsi. Dia bisa membajak di ladang kering, kemudian di sawah dangkal dengan menggunakan rotari yang udah satu set. Dan teman-teman kalau membuat bedengan itu juga bisa dengan namanya aksesoris ridger, kemudian membuat saluran air dengan aksesoris ditcher, dan juga untuk membasmi semak-semak belukar itu bisa pakai mower. Jadi mesin ini paling tangguh di antara ketiga mesin ini. Saya akan jelaskan kesimpulan terakhir. Teman-teman semua, petani-petani semua itu tidak harus membeli satu-satu mesin yang seperti ini, atau tidak harus terpisah antara satu-satu mesin seperti ini. Semua mesin ini memiliki kelebihan, keunggulan, karakteristik yang berbeda-beda. Contoh ya, untuk teman-teman semua petani yang memiliki ladang yang berpetak kecil-kecil, sempit gitu ya, dan juga yang terasering cukup tinggi, ini cocok sekali pakai sistem satu garden seperti ini karena ringan tapi bertenaga begitu. Dan juga ini yang paling murah teman-teman, FTL 900H. Ada yang versi tangguh, ada yang versi jago. Kemudian teman-teman semua yang mungkin agak kelelahan pada saat menggunakan sistem satu garden gitu, yang berjalan dan ditekan, memiliki sedikit budget lebih, ini yang paling cocok, sistem 2 garden. Karena tadi saya bilang di awal itu penggunaannya ini sangat ringan digunakan dan paling multifungsi di antara kedua mesin ini gitu. Jadi ini yang paling cocok, bisa gunakan ladang kering, sawah dangkal, membuat saluran air dan juga lain-lainnya. Kemudian kalau teman-teman semua memiliki ladang yang luas, kemudian juga ladang yang keras, ini yang paling cocok gitu. Karena ini bisa diduduki, tidak cepat lelah. Ya memang harganya lebih mahal lagi dibanding antara satu dan kedua mesin ini. Tapi ini paling efektif untuk ladang yang luas gitu. Karena kalau kita hitung ini teman-teman, di sawah dangkal dalam waktu 1 jam dia dapat mencapai 4.000 meter persegi dalam waktu 1 jam gitu. Ini paling cepat nih karena konfigurasi transmisinya itu sudah ditingkatkan di generasi ketiga ini gitu. Jadi memang ini yang paling mahal di antara kedua sini, tapi dia memiliki karakter dan keunggulan yang berbeda dan yang paling enak digunakan di ladang luas. Dan satu lagi nih, ini paling beda FCT25. Kalau teman-teman semua yang memiliki ladang yang luas juga, kemudian juga memiliki tanah yang seperti ini yang belum pernah digarap, atau teman-teman semua atau bos-bos semua yang memiliki jasa pengolahan lahan, ini cocok nih. Ini digunakan untuk teman-teman semua seperti itu. Multifungsi, tenaganya paling besar, paling ringan digunakan dan profesional pada saat teman-teman semua memiliki jasa untuk mengolah lahan ya. Karena ini memang jenisnya ada crawler traktor yang bisa kita samakan dengan traktor roda 4 yang besar untuk segi kinerja dan juga kapasitas kerjanya. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan saya singkat antara semua mesin-mesin ini.
Dan di video selanjutnya saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara kerja dari semua mesin ini di ladang kering. Seperti apa cuplikannya? Seperti ini. Ya, karena kalau yang ketiga jenis ini gardannya itu bisa digunakan ban dan juga langsung rotari. Nah, kalau ini enggak. Dia menggunakan PTO. PTO ini akan menggerakkan rotari yang di belakang untuk mencacah. Jadi seperti itu cuplikannya. Teman-teman jangan lupa nonton ya video selanjutnya. Oke, dari saya Rizky Maulana. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Dan sampai jumpa lagi.